ke nomor 5 kelentengnya, aku mau nunjukin satu yang alami natural di atas kita ya Pak An. Di atas kita ini kita bisa lihat yuk, ini namanya akar rantai nih teman-teman, yang sepintas bentuknya kan kayak rantai tuh. Nah, sejarahnya dulu sebagai tambang kapalnya Cengho. Jadi ini usianya udah 600 tahun lebih. Tuh. Yang dari sini aku tunjukin pusatnya yuk. Jadi ini pusatnya ya, ini pusatnya yang menjalar ke setiap pohon. Jadi dari tanah tuh bentuknya udah ngakar gitu. Alami berarti. Iya, lingkar, makanya dinamakan akar rantai karena kayak rantai bentuknya. Itu kelenteng 5 ya? Iya, ini kelenteng terakhir nomor 5. Ini dinamakan kelenteng Kiai Nyai Tumpeng. Kenapa? Kan Kiai sama Nyai kan laki perempuan terus pasang. Di situ ada makam dari chef juru masaknya Cengho yang di kapal, yang diturunkan di Semarang untuk merawat juru mudinya yang sakit. Dan mereka juru masaknya ini berdagang di Semarang dan mereka menikahi wanita pribumi. Jadi sampai mereka menikah meninggal dimakamkan di sini, maka nggak heran dari sini tingkat populasi etnis Tionghoa di Semarang banyak. Karena anak buahnya Cengho, orang Tiongkok menikahi wanita Jawa. Dan sebenarnya di Semarang ada pecinan, Gang Lombok. Adalah etnis Tionghoa di sini. Pengaruh makanan di kota Semarangnya nggak? Ada lumpia. Itu kan asimilasi dari China yang diasimilasi di Jawa. Di Semarang maksudnya. Lumpia, bakpia. Kayaknya berdoa buat apa? Buat chefnya. Iya, jadi kayak orang berdoa untuk berziarah kepada Kiai dan Nyai Tumpengnya. Makamnya di mana? Itu yang ada lampu merahnya, yang ada bunganya. Kiainya itu sepasang, Pak. Iya, kiainya itu. Jadi kiai itu dari anak buahnya Cengho dan nyainya itu wanita pribumi itu. Nah, sampai mereka menikah, meninggal dimakamkan di sini. Oh, dua-duanya? Iya, maka nggak heran dari sini kan tingkat populasi etnis Tionghoa di Semarang banyak. Karena kiainya itu orang China, anak punya Cengho dan nyainya orang lokal Jawa. Sepasang dimakamkan di situ. Sekarang kita lanjut ke relief Cengho. Itu menceritakan kisah perjalanannya Panglima Cengho. Jadi di mana, Mbak? di belakang, di relief. Ayo guys, kita ke belakang. Oh ya, oke, yuk lanjut. Jadi guys, kita udah ada di reliefnya Cengho. Iya, di sini kita bakal Diceritain tentang perjalanannya Cengho. sama Mbak Desi. Oke, aku mulai cerita ya teman-teman ya. Kita lihat yuk yang ada di atas kapal, yang paling depan sudah jelas Panglima Cenghonya ya. Terus yang bawa paling depan. yang nomor 3 bawa teropong itu Wang Xinghong, juru mudinya Cengho. Jadi mereka itu membawa 28.000 prajurit, 307 kapal. Jadi ratusan kapal telah siaga tahun 1405 dengan ekspedisi berdagang. Nah, tapi selain berdagang, Cengho itu juga jasanya apa aja? Nah, di sini di Malaka jasanya Cengho itu mendamaikan konflik antara Malaysia dan Thailand tahun 1409. Selain mendamaikan konflik, aku lanjut ya teman-teman di situ. Kita lihat yuk, ini di Palembang nih. Ini yang diikat-ikat, ini ada bajak laut dari China yang mereka berusaha menghancurkan, menguasai penduduk Palembang. Tapi itu tuh teman-teman, Cengho yang paling depan pakai baju naga, Cengho berhasil membunuh 5.000 bajak laut dan 10 kapalnya mereka itu dimusnahkan. Jadi Cengho itu membantu masyarakat lokal. Makanya jasanya banyak banget nih Cengho. Padahal Cengho-nya dari Cina. Sama-sama dari China, tapi mereka beda misi ya. Tapi Cengho membantu masyarakat lokal. Aku lanjut ya teman-teman ya, kita ke Jawa yuk. Jadi ini waktu kerajaan Majapahit. Ini nih emas nih, kalau pengen lihat emas kayak gini zaman dulu. Ini emas untuk Cengho dari Raja Barat Jawa. Kenapa dikasih emas coba? Karena di sini Cengho berhasil mendamaikan perang antara Raja Barat Jawa melawan Raja Timur Jawa. Jadi pasukannya Cengho yang mati sebanyak 170 prajuritnya Cengho digantinya sama emas nih. Tuh. Wih, mantap ya. Kok yang ini? Kita lihat yuk, itu Cengho yang mana? Bisa ditebak dong Cengho yang mana? Baju naga ya. Di sini Cengho juga berhasil mendamaikan perang antara kerajaan Aceh dan Batak, dan dari sini Panglima Cengho dijuluki sebagai duta perdamaian. Jadi guys, tadi di sini itu ada gedung batu. Di sini tempat buat sembahyang, dan yang boleh masuk cuman boleh yang sembahyang ya, Mbak. Terus itu juga kalian tahu tempat yang tadi airnya air itu suci. ngalir sampai ke dalam Sumur ya, Mbak. Nah jadi Air sucinya. karena aku wisatawan nggak bisa masuk guys, jadinya hanya yang boleh sembahyang aja. ambil kamera tuh nggak boleh, gambar foto tuh nggak boleh di gedung batunya, karena emang khusus buat sembahyang doang, Mbak.
Jadinya kita lanjut. Ini mau lanjut. Iya. Cerita-ceritain. Oke, ini lanjut lagi ya. Berikutnya ini mohon maaf ya, ada tiang-tiang karena ini mau dibikin glowing biar bleaching ya. Biar glowing, di-bleachingin. Ini terakhir perjalanan Cheng Ho di Afrika. Ini Cheng Ho nih Cheng Ho nih. Pasti kan orang suka nih didatangi Cheng Ho karena kan dia banyak jasa. Nah, sampai Raja Afrika ini memberi hadiah berupa jerapah, singa, macan tutul, semua hadiah untuk Cheng Ho. Nah, tapi Cheng Ho nggak tinggal lama nih teman-teman di Afrika karena Cheng Ho mau lanjut ke Arab, Saudi Arabia. Nah, jadi dari Afrika itu laut, sebelum sampai Arab, Cheng Ho sudah meninggal terlebih dahulu dan di sini jasadnya Cheng Ho diperkirakan dilarung di laut, jadi Cheng Ho nggak punya makam. Dan Cheng Ho meninggal di usia ke-65 tahun kurang lebih. Jadi di laut. Dilarung di Laut Merah. di laut, di air. Iya dong. Tapi tahu tepatnya? Tempatnya Laut Merah. Kita lanjut yuk, perjalanan Cheng Ho lagi, tinggal berapa poin lagi. Pokoknya Cheng Ho udah terkenal nih, punya nama. Oke guys, ini yang ini nih, ini kita bisa nge-shoot. Yang ini hanya bercerita tentang toleransi budaya, ada animisme, dinamisme, kejawen yang menyembah pohon. Jadi sejak zamannya Cheng Ho, budaya-budaya ini kan sudah ada nih. That's why Cheng Ho diterima di setiap daerah karena Cheng Ho juga mentoleransi setiap budaya. Berikutnya ya, tinggal 2 poin lagi. Karena Cheng Ho kan udah nggak ada, dilanjutin oleh anak buahnya Cheng Ho. Jadi dengan cara menjalin persahabatan, contoh menjalin persahabatan antara China dan Malaysia dengan cara rombongannya Cheng Ho mengawal putri Cina Han Lipao dipersunting oleh Sultan Mansur Shah dari Malaysia. Dari sini tingkat populasi etnis Tionghoa di Malaysia banyak. Dan yang terakhir nih teman-teman, itu menjalin persahabatan 2 negara, yakni yang di kapal orang Tiongkok dengan orang Indonesia, tepatnya di Bali. Jadi dengan cara orang China memberi seni untuk orang Bali, seperti kayak seni ukir, itu sebenarnya dari Cina Tiongkok yang diajarkan untuk orang Bali. Dan supaya orang Bali pandai mengukir. Dan ini semua buktinya yang mengukir bukan saya ya. Seniman Bali tahun 2002, selesai 2005 dan diresmikan tahun 2005. Oh, jadi guys, Cheng Ho itu sangat berjasa bagi Indonesia, apalagi dunia ini. Karena emang dia mengajarkan beberapa ilmu ya, Mbak. Seperti bercocok tanam. Terus dia toleransinya baik, terus benar-benar baik ke semua orang. Jadi kita tuh juga harus baik ke semua orang, guys. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke. Ada yang ditanyain dulu nggak? Nggak ada, Mbak. Nggak ada, udah kelar, selesai. Oke, terima kasih sudah mengunjungi Sampoko. Kita udah selesai lihat-lihat kelentengnya, Mbak. Udah tahu Sejarah sejarah yang ada di sini banyak banget. Terus sudah. Kalian yang mau kesini bisa kesini. Iya, karena di sini murah ya, Mbak. Iya. Sangat murah dan sangat recommended buat kalian. Dan ini sangat bisa jadi pengalaman baru lah. Dan bisa nambah ilmu. Jadi Makasih banget buat Mbak Desi Oke, udah nemenin kita thank you udah main beberapa sejarah. Oke guys, makasih semuanya yang udah nonton. Kita nanti mau coba baju sewa kostum. Sewa kostumnya dari Tionghoa. Dari China. Sewa kostum baju Cina. Nama kostumnya apa, Mbak? Sewa kostum baju Cina apa sih? Chongsam. Jadi kayak tradisional gitu ya. Benar-benar tradisional. Jadi semuanya yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. See you Thank next you. time. Kita udah pakai baju tradisional Tionghoa. Namanya baju apa? Ceng. Gak tahu Mas, namanya Ceng. Oke, jadi habis ini kita bakalan foto-foto cekrek. Ini tanganku nggak ada. Dan dia tuh ya guys, mahkotanya tuh panjang banget guys. Ya, jadi kalau nggak seimbang jadi kayak gini. Kayak film Sunggokong kan? Kayak film Sunggokong itu kan? Berat cuy. Sumbakong. Sunggokong. Apa tuh? Keras sakti tau nggak? Jadi Taunya apa? Tuh, jadi kita mau foto pakai
jadi kalian mau lihat foto-fotonya ini. Ya.